every day gone. Oh Jesus, oh Spirit, come be with us. Every day gone. Oh Jesus, oh Spirit, come be with us. Every day gone. Oh Jesus, oh Spirit, come be with us. Every day gone. Oh Jesus, oh Spirit, come be with us. Every day gone. Oh Jesus, oh Spirit, come be with us. Every day gone. Oh Jesus, oh Spirit, come be with us. Every day gone. Oh Jesus, oh Spirit, come be with us. Every day gone. Oh Jesus, oh Spirit, come be with us. Every day gone. Oh Jesus, oh Spirit, come be with us. Every day gone. Oh Spirit, oh Spirit, come be with us. Terima kasih untuk kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tolong yang di belakang bisa diisi depan ya supaya nggak kelihatan kosong. Kemarin kita sudah mendapat pencerahan banyak dari Romo tentang pencerahan tentang pelayanan kasih. Nah ini juga hari ini kita akan mendapat lebih banyak lagi tentang bagaimana kita mengikuti dambaan hati, spiritualitas dambaan hati. Untuk keseluruhan waktu kami persembahkan kepada Romo. Terima kasih Romo. Ibu bapak, saudara-saudari, selamat pagi. Sehat semua? Sehat. Baik, kita ingin melanjutkan pendalaman kita mengenai semangat Ignatian. Dan sudah, ini pertemuan keberapa? 9. Ke-9? Kok sudah banyak ya? Nggak terasa ya? Ternyata nggak terasa sudah pertemuan yang ke-9. Nah, kita tahap demi tahap ingin melanjutkan pendalaman kita mengenai hal-hal yang berhubungan dengan semangat Ignatian ini. Nah, saya ingin sebetulnya
setiap kali pertemuan itu ada latihan ya. Apakah pernah dilatihkan mengenai eksamen konsiensi? Eksamen kesadaran? Sudah atau belum? Latihan? Oh, pribadi. Yang bersama sudah atau belum? Belum ya? Oh, belum. Oh, waktu meditasi kontemplasi? Meditasi kontemplasi udah. Udah. Eksamen belum? Eksamen meditasi kontemplasi Satu rangkaian praktek ya. Eksamennya belum praktek. Oh ya, nanti bisa apa? Ya ya, berarti kita bisa praktek sendiri juga. Jadi ada 5 langkah ya dalam eksamen itu atau dalam pemeriksaan batin. Itu bisa dilakukan sehari 2 kali. Tapi kalau nggak sempat bisa 1 hari sekali di malam hari. Nah, langkah pertama dari eksamen itu adalah bersyukur. Langkah pertama itu bersyukur. Jadi misalnya Tuhan, saya bersyukur bisa bangun pagi. Tuhan, saya bersyukur bisa jalan. Saya bersyukur bisa bernapas lagi. Kan bisa ada orang yang setelah tidur tidak bernapas lagi. Bersyukur saya bisa mandi, masih bisa mandi. Bersyukur bahwa saya bisa olahraga dan seterusnya. Jadi apa-apa yang disyukuri itu diletakkan paling pertama. Itu langkah pertama ya. Lalu langkah yang kedua itu mohon rahmat. Jadi mohon rahmat supaya bisa menjalankan eksamen ini atau pemeriksaan kesadaran, pemeriksaan batin. Lalu yang ketiga, meninjau. Jadi meninjau ulang dari pagi sampai malam atau sampai siang ketika melakukan eksamen itu. Meninjau. Lalu yang keempat itu mohon ampun. Jadi kalau dalam meninjau itu ternyata jatuh ke dalam kesalahan atau ke dalam dosa, mohon pengampunan, mohon ampun. Itu yang keempat. Lalu yang kelima itu mau bangun niat, perbaikannya apa gitu ya. Jadi ya, bersyukur, mohon rahmat, meninjau, lalu pengampunan, lalu yang terakhir niat yang baik. Jadi 5 ini ya, sederhana kok. Bersyukur, rahmat, meninjau, pengampunan, niat ya. Nah, supaya kita punya pengalaman, saya ingin mengajak sekarang ya. Ya, mantap ya. Disuruh joget itu ya. Nah, saya pengen mengajak untuk prakteknya supaya punya pengalaman. Nanti silahkan dipraktekkan sendiri-sendiri ya. Bisa di rumah, diulang-ulang. Jadi yang pertama tadi apa? Langkahnya bersyukur. Yang kedua mohon rahmat. Yang ketiga meninjau. Yang keempat pengampunan. 5 oh pinter semua udah. Jadi peserta ini pinter-pinter ya. Baik, coba sekarang mulai kita mengambil sikap duduk yang tenang. Nanti bisa diulang di rumah atau sebelum pertemuan atau pendalaman bisa melakukan dulu praktek eksamen konsiensi atau eksamen kesadaran atau pemeriksaan kesadaran. Kita duduk dengan tenang, ambil sikap duduk yang paling rileks ya, silahkan. Paling rileks ya. Ya itu kelewatan itu. Yang paling bagus itu punggung tegak ya. Terus bisa suasana tenang. Dan sekarang pejamkan mata Anda. Pejamkan mata Anda.
Sekarang ungkapkan rasa syukur atas hari ini dari pagi sampai pada siang hari ini, pagi hari ini. Dari bangun pagi sampai saat ini. Ungkapkan dalam hati, dalam batin, Tuhan, saya bersyukur bisa bangun pagi, saya bisa bernapas, saya bisa berjalan, saya bisa memasak, mempersiapkan makanan, saya bisa makan pagi, saya bisa mandi. Ungkapkan rasa syukur itu. Saya sudah bisa mengikuti misa perayaan Ekaristi. Bersyukur bisa berjumpa dengan teman-teman. Bersyukur bisa bersama dengan umat di gereja. Silahkan ungkapkan rasa syukur. Ungkapkan rasa syukur atas rahmat, atas karunia yang sudah diterima. Sekarang mohonlah rahmat untuk bisa menjalankan eksamen pemeriksaan kesadaran ini. Tuhan, kami mohon supaya membuka hati kami, membuka budi kami untuk melihat kembali peristiwa-peristiwa dari pagi sampai siang ini. Sekarang tinjaulah pengalaman peristiwa dari pagi sampai siang hari ini pada saat ini. Putarlah seperti memutar film Anda dari pagi sampai siang hari ini. Peristiwa-peristiwa di pagi hari, saat bangun pagi, saat mandi, saat mempersiapkan makanan, doa, di mana dirasakan kehadiran Tuhan, kehadiran Allah. Rasakanlah, alamilah di mana Tuhan hadir, Tuhan menyapa Anda melalui perjumpaan dengan anggota keluarga, suami, istri, anak. Rasakanlah pengalaman-pengalaman dari pagi sampai siang hari ini.
Dari pengalaman dari pagi sampai siang hari ini, mungkin Anda jatuh ke dalam kesalahan atau dalam dosa. Ungkapkan kejatuhannya di mana. Misalnya saya tidak sabar menunggu, saya marah pada keadaan atau kepada suami atau istri atau anak dan seterusnya. Lihatlah Anda jatuh ke dalam kesalahan atau ke dalam dosa, dan mohonlah pengampunan. Dan sekarang ungkapkan niat Anda. Saya akan sabar untuk menghadapi berbagai kesulitan. Saya tidak marah kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan saya. Saya mau belajar untuk rendah hati. Ungkapkan niat-niat Anda itu untuk perbaikan ke depannya. Dan sekarang kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Sekarang silahkan membuka mata Anda. Nah, tadi kita sudah langsung praktek ya, praktek yang namanya eksamen pemeriksaan batin atau pemeriksaan kesadaran. Nah, kalau ini dilakukan setiap hari, hasilnya luar biasa. Kenapa? Karena setiap hari kita bersyukur, kita diajak bersyukur, kita juga diajak untuk melihat kembali pengalaman iman dari pagi sampai malam atau pagi sampai siang. Nah, ini selalu ada perbaikan-perbaikan kalau misalnya orang jatuh ke dalam kesalahan. Maka ini salah satu ciri khas dari semangat Ignatian. Jadi ini luar biasa kalau ini dipraktekkan setiap hari. Maka para Yesuit itu diminta, kalaupun lupa dengan doa yang 1 jam atau setengah jam, ini jangan dilupakan, eksamen ini. Maka walaupun mungkin sebentar itu bisa dilakukan. Misalnya setelah doa malaikat Tuhan ya, malaikat Tuhan jam 12 itu sebentar 5 menit, ingat kembali dari pagi sampai siang apa yang disyukuri. Yang jelas kalau saya itu selalu bersyukur bisa bangun lagi, bersyukur bahwa saya bisa bernapas, bersyukur bahwa saya bisa mandi, karena ternyata ada orang yang tidak bisa mandi. Ya, betul loh, ada yang enggak punya air. Nah, terima kasih sudah punya ada air. Nah, ini hal-hal yang sangat kecil yang disyukuri ya. Nah, bersyukur atas bangun pagi, bersyukur atas mimpi malam tadi. Nah, itu juga bisa diungkapkan. Nah, dengan memperbanyak syukur, berarti orang itu semakin bahagia, semakin tenang, gembira, berdamai. Semakin orang itu tidak bersyukur, semakin orang itu tidak bahagia. Jadi orang kalau mau lihat orang yang tidak bahagia, tidak pernah bersyukur dia. Ya kan?
Udah diberi hidup, sudah di apa? Gemrungsung, sudah diberi mata tapi tidak bersyukur. Sudah diberi mulut tapi tidak dipakai. Nah, bersyukur punya mulut untuk makan. Ya. Punya mulut untuk minum dan enggak ya cuma untuk selingan. Jadi bersyukurlah. Jadi ini metode yang sangat bagus ya. Kalau dilakukan secara rutin itu menjadi kebiasaan yang sangat bagus untuk hidup kita. Jadi 5 langkah ya, ingat ya. 1 tadi apa? Kedua, merahmat. 3, menjaulang. 4, pengampunan. 5, udah pinter, jadi ini udah bisa dilakukan. Nah, kalau bisa ini nanti selalu diulang-ulang di rumah, di manapun ya, sehingga ini menjadi kebiasaan yang sangat bagus untuk hidup kita. Salah satu ciri khas atau semangat Ignatian ya ini, eksamen konsiensi atau eksamen kesadaran. Jadi kalau siswa-siswa di Kolese Yesuit, di Canisius atau di Gonzaga, itu diajari juga eksamen seperti ini. Jadi yang punya anak sekolah di Canisius mungkin bisa bertanya, pasti sudah diajari. Nah, setelah kita praktek mengenai ini, saya ingin melanjutkan semangat Ignatian yang juga sangat bagus, yang kiranya bisa kita olah bersama, yaitu dambaan suci. Orang mendambakan, merindukan, kerinduan, keinginan. Nah, saya mulai dengan sederhana apa yang dengan pertanyaan. Silahkan di duplikat. Sudah muncul. Nah, ya. Oke. Semua yang ada di sini masih bisa bernapas? Punya pikiran? Punya hati? Punya badan? Oke, berarti masih hidup. Pasti punya lah. Ya, baik. Karena sudah punya pikiran, punya hati, pasti juga punya kerinduan atau punya dambaan. Coba, apakah pernah mengalami rindu pada seseorang atau sesuatu? Oke, rindu. Apa kerinduan terdalam Anda saat ini? Coba dituliskan. Apa kerinduan terdalam saat ini? Dambaan Anda saat ini apa? Atau mendambakan apa Anda ini saat ini? Bagaimana mewujudkan kerinduan Anda? Jadi, saya mengalami kerinduan atau enggak? Oh iya, pasti ngalami. Hampir sama. Dambaan itu kerinduan, dambaan. Mendambakan apa? Merindukan apa? Mau mendambakan apa? Yang menginginkan apa? Keinginan itu juga bisa. Idaman. Tapi jangan pria idaman atau wanita idaman. Ya. Ya, ada unsur keinginan, ada unsur apa yang ingin dilakukan, apa yang ingin diperbuat, gitu. Dambaan. Kerinduan ya hampir sama dengan kerinduan. Ya.
merindukan seseorang misalnya, merindukan sesuatu. Ya, udah selesai nulisnya. Ada yang sudah? Jadi apa yang dikehendaki, apa yang diinginkan itu termasuk kerinduan, dambaan. Keinginan yang belum terpenuhi, misalnya saya ingin ziarah ke tanah suci, saya pengen ke Amerika, saya ingin ziarah di tempat Ignatius dulu di Spanyol sambil nonton bola. Nah, itu kan kerinduan juga, dambaan. Oke, mungkin beberapa siapa yang mau menyampaikan, men-sharingkan. Saya mau jadi pramugari. Udah lewat. Ya, silahkan. Terima kasih Romo, terima kasih Mas Juni. Apa keinginanmu, apa dambaanmu saat ini? Kalau saya, kerinduan saya tuh yang saya sedang perjuangkan itu hidup kudus, murni, dan cita-cita tercapai. Iya, hidup kudus. Belum disebut apa? Ini sudah. Cita-citanya rahasia dong. Oh, rahasia. Langsung mau ditanggapi Mo? Ya. Enggak langsung aja. Ya. Silahkan. Ini kerinduan. Kerinduan saya Romo, jadi saya itu pengen banget bisa berhasil melakukan meditasi, Berhasil melakukan meditasi, kontemplasi. Jadi saya tuh berharap bisa mengkontemplasikan dengan baca kitab suci. Saya hadir di situ, saya terlibat, saya memandang Yesus dan akhirnya bisa bersatu dengan Yesus. Ya. Itu dambaan saya yang saat ini terus saya cari. Oh, oke, terima kasih. Ada lagi? Ada lagi yang menyampaikan. Iya Romo, ada banyak kerinduan Romo. Salah satunya adalah mau mengajak Oma ke Lourdes Romo. Waduh. Omanya mana omanya? Oh, di sampingnya. Oh, omanya mau diajak ke Lourdes. Lourdes. Oh ya. Ada lagi mungkin? Tidak harus yang siap aja. Iya Romo, salah satu kerinduan yang teramat sangat sih kepingin dimimpiin Tuhan Yesus. Waduh, dimimpiin Tuhan Yesus. Ini banget, karena kalau lihat dari pribadinya Tuhan Yesus itu luar biasa. Oh. Baik, ada lagi silahkan. Saat ini maupun sebelumnya itu selalu saya itu ingin dekat dengan Tuhan, karena saya mengalami untuk pikirannya itu masih belum fokus, ibaratnya fokus sekali ya, karena masih ada itu tadi ya, kemelekatan dan sebagainya. Saya Oh ingin ya. tambah umur semakin dekat dengan Tuhan. Nah, caranya selalu untuk mulai belajar untuk mensyukuri ya, Iya. untuk hal-hal yang kecil. Mungkin dulu untuk hal yang biasa saya lakukan saya kurang bersyukur, hanya
saya bisa melakukan aktivitas, dan saya bersyukur Tuhan melimpahkan air yang bersih, jernih, melimpah. Yang mungkin pada saat itu saya belum fokus banget ke situ ya. Iya, iya. Jadi hal yang saya jumpai, sering saya jumpai saat ini, dan saya mencoba mencari bahagia dari hal yang kecil yang saya lakukan. Oh ya. Oke, terima kasih. Ada Oh, halo. Oh ya. Ya, kerinduan saya itu Romo, diri saya yang dulu pas saya masih muda, Oh. badan saya lebih bagus ya. Ya, saya renungkan serius tadi Romo. Kenapa saya bisa begitu? Oh, rupanya karena saya masih muda, aktivitasnya banyak. Ya, kan? Terus pokoknya nggak pernah ada istirahat gitu, selalu jalan gitu, selalu ada aktivitas gitu. Oh ya. Aktivitas fisik. Nah sekarang saya udah di kamar aja. Waduh. Jadi kerinduannya keluar kamar gitu ya. Ah, ini sudah terpenuhi kan ini di sini. Yang jelas sudah keluar kamar. Badannya masih sama. Kalau masih muda tuh aktivitas olahraga semuanya tuh sampai wah nggak ngerti dah. Sangat olahraga banget dah dulu gitu. Dulu. Semakin gemuk, semakin nggak sehat, semakin malas malahan. Oh. Maka nggak usah gemuk-gemuk ya. Ya itu sih Roma. Oke. Satu lagi. Satu lagi untuk contoh ini aja, untuk contoh. Oh ya. Baik. Oke, jadi dari yang sudah disampaikan kita belajar apa yang sungguh menjadi kerinduan. Nah, sekarang kita ingin belajar dari Santo Ignatius, dambaan sucinya apa, kerinduannya apa, keinginan terdalamnya apa. Kiranya ini nanti bisa menjadi inspirasi juga bagi kita ya, bagi yang mendalami semangat Ignatian ini. Nah, kalau yang sudah punya buku atau dari buku ini, itu di halaman 32 sampai nanti 39 ya. Kalau yang di PDF itu juga halaman yang sama di dalam yang sudah dikirim. Nah, apa latar belakang dari dambaan suci Santo Ignatius atau kerinduan terdalam Santo Ignatius? Ignatius itu ternyata juga punya aneka kerinduan, aneka dambaan. Nah, kenapa? Jadi setelah mengalami patah kaki ketika perang di Pamplona, dia akan diberi bacaan. Dia itu pengennya baca buku-buku kepahlawanan, tapi buku yang seperti itu tidak ada atau tidak tersedia di kamarnya. Lalu yang ada buku apa? Yang ada itu buku Hidup Kristus,
Vita Christi, dan Kisah Para Kudus. Nah, ini yang ada 2 buku ini. Jadi Ignatius itu pengennya buku-buku yang kepahlawanan, tapi yang tersedia hanya 2 buku ini. Karena yang tersedia hanya 2 buku, ya otomatis membacanya itu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu nanti bisa punya pengalaman yang sama, pengennya buku novel romantis, ternyata yang ada malah kitab suci atau buku kitab suci atau buku kisah para kudus. Nah, Ignatius juga punya pengalaman yang sama, yaitu dia membaca buku Hidup Kristus dan Kisah Para Rasul. Nah, setelah membaca buku itu, dia punya kerinduan. Kerinduannya apa? Dia pengen menjadi seperti Santo Dominikus, Santo Fransiskus. Jadi dia digerakkan oleh Hidup Kristus dan digerakkan oleh teladan para kudus. Nah, teladan para kudusnya yang dia lihat siapa? Fransiskus, Dominikus. Kalau Fransiskus itu bisa kudus seperti itu, maka saya pun bisa. Nah, itu. Jadi kalau Fransiskus seperti itu, saya akan menjadi seperti mereka. Nah, itu dambaan. Tadi ada yang mengungkapkan pengen menjadi kudus, itu bagus. Dambaan suci itu namanya. Nah, ada dambaan suci, ada dambaan yang duniawi. Nah, dambaan duniawi ini apa kalau Ignatius itu? Dambaan duniawinya dia itu pengen menikah dengan putri raja yang cantik. Nah, dia pengen menjadi menikah dengan putri raja. Tapi dambaan surgawinya apa? Dambaan suci yang lain. Ya tadi, ingin hidup seperti Fransiskus, Dominikus. Kalau Fransiskus itu bisa, saya juga bisa. Nah, ada perbedaan nggak antara ketika dia merindukan yang duniawi dan yang suci, yang surgawi? Ada. Perbedaannya apa? Ketika dia mendambakan dambaan yang duniawi, lalu hidupnya menjadi kering. Tapi ketika kerinduannya itu pada hal-hal yang kudus, yang surgawi, hidupnya menjadi tidak kering. Dia merasa damai, merasa bahagia. Nah, ini perbedaannya. Nah, maka dari pengalaman itu dia mohon supaya dia bisa mengalami meneladan para kudus yang membuatnya Ignatius itu terhibur. Jadi terhibur. Maka ketika Ignatius itu mencermati aneka kerinduan itu, lalu dia merumuskan apa yang ku kehendaki, apa yang ku inginkan, apa yang ku harapkan. Jadi ini penting ya, dalam doa-doa nanti Bapak Ibu juga bisa merumuskan apa yang ku kehendaki. It what follow itu bahasa Latin. Apa yang ku kehendaki. Follow itu menghendaki. Oh, itu saya menghendaki apa. Nah, itu yang namanya kerinduan hati. Jadi kerinduan hati itu bisa dikatakan sebagai ungkapan dan perwujudan rahmat hiburan rohani. Jadi kerinduan hati. Jadi ungkapan dan perwujudan rahmat hiburan rohani. Jadi di dalam doa atau di dalam hidup sehari-hari itu
ada hiburan rohani dan hiburan yang non rohani. Maka Bapak Ibu nanti bisa melihat, semakin punya kepekaan, ini hiburan rohani atau hiburan setan. Iya, hiburan malaikat atau hiburan setan, itu bisa dibedakan. Oh, kalau yang mengarah kepada Tuhan itu berarti hiburan dari roh yang baik, rohani. Tapi kalau menjauhkan orang dari Tuhan, menjauhkan orang dari Allah, itu pasti bukan dari Tuhan. Sederhana saja, pasti itu dari setan, dari iblis, roh jahat. Nah, maka bisa membedakan antara yang asli dan yang palsu. Yang asli itu selalu membawa orang kepada Allah, kepada Yesus, kepada Roh Kudus. Kalau yang palsu mungkin awalnya baik, tapi bisa dibelokkan oleh yang awal baik tadi ke arah yang tidak baik, bisa jadi. Jadi ini nanti perlu kepekaan juga. Jadi membedakan antara yang asli dan yang palsu. Titiannya sederhana. Titiannya apa? Tandanya. Kalau dorongan-dorongan kerinduan itu menjauhkan orang kepada Tuhan, menjauhkan orang dari Tuhan, dari Allah, menjauhkan orang dari Yesus, berarti itu palsu. Tapi kalau mendekatkan pada Tuhan, asli atau palsu? Asli, karena mendekatkan orang kepada Allah. Ini penting untuk kita catat ya, artinya kita perlu mencermati aneka kerinduan kita. Nanti dalam discernment juga akan membedakan antara yang asli dan yang palsu, yang lebih dalam dan yang di permukaan, antara bungkus dan isi. Beragama itu bungkus atau isi? Agama itu bungkus atau isi? Bungkus. Isinya apa? Iman, relasi kita dengan Allah. Jadi nanti bisa membedakan antara bungkus dan isinya. Pakaian itu bungkus atau isi? Bungkus. Isinya ya badan kita yang dibungkus, yang diberi pakaian, ya kan? Nah, ini nanti kita akan semakin bisa membedakan mana yang asli dan yang palsu, yang lebih dalam dan yang di permukaan, membedakan antara yang terbaik dan yang palsu, yang tidak baik, kerinduan yang sesuai dengan kerinduan Tuhan dan yang bukan, itu bisa dibedakan. Jadi Tuhan merindukan apa untuk saya, itu kita juga bisa melihat, bisa mengalami. Semoga apa yang dirindukan, yang saya rindukan itu juga dirindukan oleh Tuhan. Tuhan merindukan apa? Coba nanti tanya pada Tuhan ya, masing-masing yang ada di sini. Tuhan itu merindukan apa untuk saya? Tanya saja. Tanyanya ya tanya biasa. Kalau tanya pada suami atau istri atau sahabat, kan bertanya kan? Ya, itu bisa menanyakan pada Tuhan. Kerinduan Tuhan. Kalau tidak sesuai dengan kerinduan Tuhan ya jangan diikuti. Maka kita bisa belajar melihat, mewujudkan kerinduan Tuhan untuk diriku. Apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk diriku. Nah, ini yang kita lakukan. Ini yang kita wujudkan. Baik. Jadi ini ada ya pertanyaan. Kalau nanya seperti itu, biasanya kalau Romo mencari jawabannya gimana, Romo? Cara Allah memberi jawabannya gimana? Membedakannya, mengetahui jawabannya itu? Jawabannya dalam pengalaman, dalam konfirmasi. Misalnya panggilan saya menjadi
Yesuit atau imam ini konfirmasinya atau peneguhannya lewat mana. Misalnya saya dilancarkan dalam mengerjakan tes masuk, saya diterima di seminari Mertoyudan, saya diterima di novisiat Girisonta. Nah ini kan peneguhan. Nah, dulu kan belum, sebelum diterima itu kan saya mendaftarkan, ternyata diterima, oh berarti peneguhan. Dalam proses itu nanti akan diteguhkan, akan dikonfirmasi oleh pengalaman, oleh jawaban, oleh tindakan. Misalnya saya mau keluar dari kerja untuk fokus di saham. Nah, untuk fokus di bidang jual beli saham. Nah, itu juga dikonfirmasi atau enggak? Membuat orang menjadi lebih tenang atau enggak? Nah, itu kan soal pekerjaan misalnya. Konfirmasinya ya dalam proses. Ya. Misalnya saya tidak ada biaya sekolah atau seminari. Saya karena kan orang tua saya petani. Kalau petani itu kan nggak bisa setiap saat ada uang. Kalau jual panenan baru bisa dapat duit. Nah, untuk membiayai sekolah di seminari kan cukup mahal ya karena asrama. Nah, orang tua saya nggak bisa mampu membayar penuh. Dulu waktu itu 10.000 per bulan. Nah, orang tua saya membayarnya berapa? 2.000. Berarti seperlimanya gitu. Jadi dibantu oleh paroki. Nah, ini konfirmasi. Jadi tidak bisa membiayai itu tidak berarti tidak bisa dilanjutkan, tapi ternyata bisa dibantu oleh paroki. Termasuk yang ada di sini kan juga ada yang masuk ke seminari, tapi orang tuanya kurang bisa memenuhi semua, ya kita bantu dari paroki gitu. Entah itu 50%. Kemampuan orang tua berapa? Kemampuannya tuh ya 20%. Kalau saya kan 20% tuh. 1/5 dari 10.000 2.000. Dan itu lalu dibantu oleh paroki. Termasuk di sini, kemampuan orang tua berapa? Ya nanti kekurangannya bisa dibantu oleh paroki, gitu aja. Sederhana kan? Konfirmasi. Dari pengalaman itu nanti akan menguatkan, oh ini kehendak Tuhan, oh ini kok dilancarkan jalannya gitu ya. Ya seperti itu. Iya. Ya boleh. Ngomong kalau tanpa melalui pengalaman, bagaimana kita membedakan yang asli dan palsu? Kalau udah pengalaman udah jatuh dari sepeda itu sakit kan tahu, tapi kalau kita tidak punya pengalaman, apakah harus melalui pengalaman untuk mengetahui asli dan palsu? Ya justru sejak awal mestinya harus yang asli yang dipilih. Caranya ya tanya dulu pada Tuhan, apakah ini yang dikehendaki oleh Tuhan? Apakah ini yang dikehendaki oleh Allah? Oh ya, ternyata ketika memutuskan itu, ternyata saya kok merasa gembira, saya merasa tenang, damai. Nah itu salah satu tandanya. Jadi misalnya kamu memutuskan untuk tidak jadi pramugari lagi misalnya. Nah, ya kan? Lalu apakah itu membuat kamu tenang atau membuat damai atau enggak? Gitu. Oh ternyata enggak. Oh berarti saya perlu melanjutkan jadi pramugari. Kalau enggak, berarti kalau membuat kamu tidak tenang, ya tidak lanjut. Seperti itu aja. Jadi sejak semula tanya pada Tuhan, Tuhan, kehendakmu apa ya saat ini pada saya? Jadi boleh bertanya, silahkan tanya saja. Bertanya saja secara konkret apa juga boleh. Karena dalam doa itu, bayangkan Tuhan itu adalah sahabat Anda. Ya seperti kita kalau ngomong-ngomong sahabat itu kan bisa. Misalnya minta pertimbangan pada sahabat, Tuhan saya sedang ngalami ini ya, gimana ya baiknya, gitu kan juga boleh.
Lalu ada ide apa, ada inspirasi apa, ada muncul gagasan apa, sehingga ini kemudian loh kok ini kayaknya begitu gitu. Kerap kali Tuhan akan memberikan jawaban tidak pada saat ketika kita minta loh ya. Mungkin jawabannya itu di lain waktu, di saat yang tepat, di waktu yang tepat. Tuhan kan tahu apa yang dibutuhkan manusia, tapi tahu akibatnya kalau diberikan pada saat yang tidak tepat. Saya memberi contoh ini sangat sederhana ya. Seorang anak kecil umur 2 tahun minta pisau pada orang tuanya. Dikasih atau enggak orang tuanya ngasih atau enggak? Kenapa? Karena tahu anak kecil itu belum bisa menggunakan pisau. Tapi setelah umur 12 tahun diberi pisau atau enggak untuk membantu masak ibunya? Dikasih. Nah, ini gambarannya seperti itu ya. Jadi Tuhan kan tahu, oh kalau ini saya berikan saat ini berbahaya. Nah, nanti waktunya diberikan kan juga bisa seperti itu ya. Baik. Ada lagi pertanyaan atau komentar? Iya, waduh mantap. Ini Romo, apa ya perbedaannya latihan rohani yang di setiap bab dilakukan itu dengan eksamen kesadaran? Latihan rohani tentu saja beda dengan latihan eksamen. Latihan rohani itu lebih luas daripada eksamen. Eksamen ada di dalam latihan rohani. Jadi eksamen itu adalah latihan pemeriksaan kesadaran, pemeriksaan batin yang dilakukan bisa setiap hari. Bisa 2 kali, bisa sekali. Tapi kalau latihan rohani atau retret itu kan berarti mengkhususkan waktu selama 30 hari atau 3 hari atau 8 hari. Di dalam retret itu ada yang namanya pemeriksaan batin. Jadi latihannya itu, atau hal yang dilakukan di dalam retret atau latihan rohani. Jadi latihan rohani lebih luas daripada pemeriksaan batin atau eksamen. Jadi eksamen itu menjadi salah satu tindakan latihan yang masuk dalam latihan rohani gitu. Jadi ada doa kontemplasi, ada meditasi, ada eksamen ini, dan ini bisa dilakukan setiap hari gitu. 15 menit, 10 menit gitu. Ya. Baik. Iya. Jadi latihan rohani itu secara khusus seperti kalau orang berlatih fisik, olahraga, jalan kaki, atau bulu tangkis kalau saya, atau sepak bola. Nah ini itu latihan jasmani. Nah latihan jasmani tujuannya apa? Supaya sehat jasmaninya. Kalau latihan rohani tujuannya apa? Untuk rohani, supaya sehat gitu. Iya ya. Romo, aku nih dulu penyanyi, lumayan lah experience-ku. Begitu stroke, kok saya nggak rindu menyanyi lagi ya? Ini dari Tuhan atau bukan? Ya. Saya nggak punya kerinduan menyanyi lagi. Apa itu dari Tuhan atau bukan? Ya intinya nanti dirasakan, dilihat lagi apakah ini sudah membuat hatiku damai, hatiku semakin dekat dengan Tuhan atau enggak. Kalau semakin dekat dengan Tuhan berarti itu kehendak Tuhan. Tapi kalau menjauh dari Tuhan itu berarti bukan dari Tuhan.
Kalau situasinya tidak mendukung untuk nyanyi, walaupun saya pengen rindu nyanyi, ya nggak bisa. Realitasnya kan juga menentukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Misalnya saya punya kerinduan untuk menjadi penyanyi besar, tetapi kenyataannya saya sudah nggak bisa nyanyi karena mulut saya nggak bisa terbuka karena stroke atau karena apa, kan nggak mungkin. Saya mau nyanyi tapi nggak bisa membuka mulut gimana? Nah itu kan bukan kehendak Tuhan. Memang mungkin ya dulu penyanyi besar, tapi ketika mendapatkan anugerah sakit, misalnya sakit stroke seperti Nino, ya kerinduan atau apa yang sudah pernah dijalankan sebagai penyanyi besar ya dibatasi oleh kenyataan sekarang mendapat anugerah yang lain, gitu aja. Jadi sakit itu juga anugerah kalau saya gitu. Ya. Itu tadi mendekatkan dengan Tuhan. Itu kan maaf ya agak abstrak. Apakah kalau kita definisikan real itu maksudnya kondisi damai atau mungkin dekat sama Tuhan artinya rajin ke gereja. Nah, rajin ke gereja itu adalah ungkapan iman. Karena memang sudah punya relasi dengan Tuhan, dengan Yesus. Nah, diungkapkan melalui apa? Misalnya ke gereja. Itu ungkapan iman. Beda dengan iman yang sesungguhnya, karena iman itu kan relasi kita dengan Tuhan. Dan itu diungkapkan kan? Kalau kamu punya relasi sama istrimu, diungkapkan atau enggak? Ya udah sama. Kalau enggak diungkapkan gimana relasinya? Ya semakin jauh kan? Iya dong. Tapi kalau diungkapkan misalnya dengan menyatakan saya mencintaimu, I love you, kan itu diungkapkan. Lalu ibunya memasakkan kamu, masakan Batak. Lalu PPK babi panggang karo. Kan jelas itu ungkapannya. Coba kalau relasinya nggak pernah diungkapkan gimana? Nah, dikasih cincin. mendekatkan diri ke Tuhan itu artinya membawa kita rajin berdoa atau Ya otomatis membuat orang itu menyediakan waktu untuk berrelasi dengan Tuhan. Ya, yang itu kan diungkapkan melalui berbagai cara dengan kedekatan dengan Tuhan, ya. Iya, iya gitu. Nah, relasi kamu dengan istrimu kalau nggak diungkapkan kan nggak jauh. Iya ya. Iya. Baik, sekarang makna dasarnya apa kalau kita berhubungan dengan yang dambaan suci itu ya, kerinduan. Nah, makna dasar dari kerinduan itu ini juga sangat menarik ya. Jadi mencintai itu berarti merindukan. Jadi orang yang mencintai itu orang yang merindukan. Berarti kalau nggak rindu nggak cinta. Maka mencintai itu berarti merindukan. Coba sekarang lihat apakah Anda itu merindukan atau enggak pada seseorang. Rindu, tidak hanya masakannya, orangnya dong. Kalau orangnya enggak dirindukan, cuma masakannya, yang menyediakan masakan itu siapa? Ya orangnya. Iya. Masakan kan bisa dimasakkan oleh orang lain, tapi orangnya yang memasak itu kan khusus ya. Maka jelas bahwa mencintai itu berarti merindukan. Merindukan seseorang, merindukan barang, sesuatu. Nah itu merindukan, itu mencintai. Nah apakah Anda itu merindukan seseorang? Kalau sudah mencintai apakah merindukan atau enggak?
atau malah lupa. Ya. Nah, merindukan itu berarti apa? Berarti mendahulukan yang kita cintai. Objek cinta kita. Jadi mendahulukan, memprioritaskan. Bukan, wah engkau sih nanti dulu aja. Tapi prioritas mana? Nah, yang dicintai itu. Ya. Jelas ya? Jadi merindukan itu berarti mendahulukan yang kita cintai. Misalnya mencintai istri atau suami, kan merindukan, berarti mendahulukan suami atau istri. Nah. Lalu dikatakan bahwa Allah itu kerinduan, Allah yang didambakan. Berarti kalau saya merindukan Allah, berarti saya mendahulukan Allah. Mendahulukan yang kita cintai. Yang kita cintai siapa? Misalnya Allah. Allah pun mencintai manusia. Bahkan dikatakan Allah lebih dulu mencintai manusia daripada manusia mencintai Allah. Berarti Allah merindukan saya. Allah merindukan kita. Apapun yang terjadi, Allah itu selalu merindukan manusia. Nah, ini penting dicatat ya. Maka kalau kita di dalam latihan rohani itu kan ada yang namanya kontemplasi untuk mendapatkan cinta. Di dalam kontemplasi mendapatkan cinta itu, Tuhan digambarkan sebagai Allah yang ingin memberikan dirinya. Jadi Allah ingin memberikan dirinya, hadir di dalam diri manusia. Hadir sebagai Allah yang menciptakan. Allah memberikan dirinya. Nah, apakah ada yang membawa buku latihan ini? Kalau ada itu nomor 230 kontemplasi untuk mendapatkan cinta. Halaman 128. Halaman 127, 128. Nah, coba lihat di sana kan ada itu, ingin memberikan dirinya, memberikan anugerah. Di dalam pokok yang pertama itu kan dikatakan menimbulkan dalam ingatan anugerah-anugerah yang telah kuterima. Anugerah yang sudah diterima. Anugerah-anugerah pribadi. Nah, ini sebetulnya kalau kita kita menjalankan eksamen, ini praktek dari kontemplasi untuk mendapatkan cinta ini, bersyukur tadi, syukur. Kan anugerah-anugerahnya banyak itu. Setiap orang itu sudah diberi anugerah masing-masing. Diberi anugerah masing-masing kan. Jadi misalnya anugerah pribadi, akal budi diberi ya habis baterainya itu. Berarti cepat tuh mananya. Nah, ya
Kalau di sini dikatakan menimbulkan dalam ingatan anugerah-anugerah yang telah kuterima, penciptaan, penebusan, anugerah-anugerah pribadi. Menimbang penuh cinta betapa besar karya Tuhan buat diriku. Jadi Tuhan itu karyanya sangat besar untuk diriku, untuk saya. Betapa banyak dari miliknya diberikan padaku. Milik Tuhan itu diberikan pada Anda. Maka dikatakan manusia itu diciptakan menurut gambar Allah. Jadi kita diciptakan menurut gambar Allah, bahkan diberikan. Betapa banyak dari miliknya diberikan padaku. Lalu bagaimana Tuhan sampai ingin memberikan dirinya sendiri padaku. Nah, ini kan luar biasa. Tuhan memberikan dirinya sendiri padaku, sedapatnya menurut rencana ilahinya. Jadi Tuhan memberikan dirinya untuk manusia dan menjadi manusia, menjelma menjadi manusia. Tujuannya untuk apa? Menyelamatkan manusia, mau serupa dengan manusia. Benar-benar menjadi manusia loh Yesus tuh. Bukan apa itu? Bukan rekaan, bukan pura-pura. Tapi benar-benar menjadi manusia seperti kita, kecuali dalam hal dosa. Ya. Ini betul-betul luar biasa Tuhan kita itu. Nah, jadi memberikan dirinya ya. Jadi ingin memberikan dirinya. Allah yang ingin memberikan dirinya, bukan hanya anugerahnya tapi juga memberikan dirinya untuk manusia. Mati. Ya. Baik. Jadi nah, ini juga bisa kita lihat dalam latihan rohani 2 panji. Jadi panji Kristus dan panji setan. Jadi ada 2 panji ya. Panji Kristus dan panji setan. Kalau kita lihat di dalam latihan rohani, apakah ada yang bawa? Oh. Kalau yang belum punya ya enggak apa-apa. Nah, di dalam latihan rohani ini juga ada yang namanya kontemplasi 2 panji. Jadi Allah ditampilkan sebagai panglima tertinggi. Jadi ada panji setan, panji Kristus. Panji setan digambarkan seperti ini misalnya. Nah, bukan. Jadi dalam meditasi itu digambarkan kalau panji setan mengangan-angankan pemimpin sekalian musuh seakan-akan duduk di singgasana besar berupa api dan asap dengan sosok tubuh yang dahsyat mengerikan di padang luas Babylon. Jadi gambaran panji setan seperti itu ya, menakutkan. Ya. Menimbang-nimbang bagaimana ia memanggil berkumpul setan-setan tak terbilang banyaknya. Dan bagaimana dia menyebar mereka, ada yang ke kota, ada yang kota itu, ke kota lainnya, meliputi seluruh dunia, termasuk di kampung sawah ini. Ya banyak, setannya banyak. Ini panji setan disebar kemana-mana. Nah ini menarik ya. Jadi meliputi seluruh dunia, tiada satu provinsi daerah yang dilupakan. Ya. Martabat hidup dan seorang manusia pun tak terlupakan. Menimbang-nimbang bagaimana pidato yang diucapkan oleh mereka, bagaimana mengajak jerat-jerat, rantai-rantai,
Misalnya mulai dengan kelobaan, keserakahan akan kekayaan. Jadi korupsi itu karena serakah, karena loba. Mulai dari kekayaan biasanya setan itu menggoda kekayaan melalui kelobaan kekayaan. Kalau sudah kaya lalu pengen jatuh ke dalam kehormatan dunia, kekuasaan, kemudian keangkuhan yang besar. Jadi mulai dari kekayaan, kehormatan, lalu keangkuhan. Ini biasanya 3 langkah ini. Maka kalau mau mencermati yang tadi, yang palsu tadi, yang palsu dan asli tadi, yang palsu yang seperti ini, digoda kepada kekayaan, kehormatan, lalu keangkuhan, kesombongan gitu. Dan ini lalu kedurhakaan yang lain. Biasanya orang yang seperti itu kan menjadi buta mata. Buta mata, buta hati. Kemudian Panji Kristus. Panji Kristus itu sebaliknya ya. Dengan cara yang sama digambarkan sebaliknya panglima tertinggi yang sejati Kristus Tuhan kita. Jadi kalau panglima setan itu seperti tadi, ada Panji Kristus. Itu panglima tertinggi kita ya, Panji Kristus ini panglima tertingginya Kristus. Menimbang-nimbang bagaimana sikap Kristus Tuhan kita di padang luas di daerah Yerusalem, di tempat yang rendah, indah dan menyenangkan. Menimbang-nimbang bagaimana Tuhan semesta alam memilih semua orang seperti para rasul, murid-murid, dan sebagainya, termasuk sekarang yang mengikuti pembelajaran pendalaman Semat Ignatian. Nah ini diutus, dipilih untuk mengirim mereka ke seluruh penjuru dunia, menyebarkan ajarannya yang suci kepada semua orang, apapun martabat dan keadaan mereka. Menimbang-nimbang yang diucapkan Kristus Tuhan kita kepada sekalian hamba dan sahabat-sahabatnya. Dia menganjurkan mereka supaya berusaha menolong semua orang. Jadi tugas kita yang mengikuti Semat Ignatian ini juga nanti diutus untuk menolong semua orang. Pertama, membimbing mereka kepada kemiskinan rohani yang memuncak, bahkan kemiskinan lahir, jika Allah yang Maha Agung berkenan dan rela memilih mereka. Jadi ini semangat untuk lepas bebas terhadap harta kekayaan. Lepas bebas. Lalu yang kedua, membimbing ke arah keinginan direndahkan, dihina, karena dari 2 hal inilah timbul kerendahan hati. Jadi supaya orang itu rendah hati. Jadi ada 3 tahapan. Kemiskinan lawan kekayaan, perendahan atau penghinaan lawan kehormatan duniawi, kerendahan hati lawan keangkuhan atau kesombongan. Jadi ini panglima tertinggi Kristus. Jadi Allah, kerinduan Allah yang didambakan ini terkait dengan penegasan rohani mengenai kehendak Allah, kehendak Tuhan. Jadi singkatnya, menjadi manusia dan hidup adalah merindukan. Jadi kita merindukan. Karena merindukan itu berarti mencintai itu berarti merindukan. Oma rindu anaknya enggak? Ya. Rindu cucunya enggak? Nah, rindu berarti mencintai gitu ya, mencintai cucunya. Jadi menjadi rindu. Nah, supaya kita bisa semakin memilah kerinduan kita, ya perlu belajar atau perlu praktek gitu ya. Maka discernment kerinduan agung kita kita sama dengan discernment dari Tuhan. Jadi kerinduan kita itu sama dengan kerinduan Allah.
Allah mencintai kita, berarti Allah itu merindukan kita. Allah itu merindukan Wartoyo, merindukan Budini, merindukan Bu Rosa. Nah, Rosa. Jadi biar kuat Roso. Roso. Maka secara penting ya, sangat penting secara teratur, secara ajak kita itu memilah kerinduan kita, memperhatikannya, memilikinya, bersahabat dengan kerinduan itu, menamai, memperjelas, memilih mana yang lebih sesuai dengan diri kita sejati, sesuai dengan yang dirindukan oleh Allah. Oke, itu mengenai makna dasar dari kerinduan. Ignatius dulu punya kerinduan untuk berziarah ke Tanah Suci. Karena apa? Karena sudah membaca buku tadi, buku Hidup Kristus dan Kisah Para Kudus. Lalu pengen di mana Yesus berdiri, di mana Yesus duduk, di mana Yesus itu memberi khotbah di bukit. Bahkan dia melihat ketika Yesus naik ke surga itu kakinya berada di mana, kaki kanannya mana, dan seterusnya. Itu kerinduan Ignatius dan itu dijalankan. Dan itu terlaksana ya. Jadi Yesus itu mendapatkan. Baik. Nah, sekarang rahmat yang dimohon apa kalau kita mendalami kerinduan ini? Ini silahkan dimohon pada Tuhan ya. Dalam minggu ini bisa dipraktekkan aja. Tuhan, saya mohon diberi hati yang patuh dan sederhana. Diberi hati yang patuh dan sederhana, supaya aku mampu menimbang-nimbang kerinduan agungku, kerinduan terbesarku. Karena mengetahui bahwa kerinduan demikian itu mengungkapkan kerinduan agung Tuhan bagiku. Jadi diberi hati yang patuh dan sederhana. Tuhan, saya mohon supaya diberi hati yang patuh, hati yang sederhana, supaya saya dapat mampu menimbang-nimbang kerinduan agungku. Karena apa? Karena mengetahui bahwa kerinduan demikian itu mengungkapkan kerinduan agung Tuhan bagiku. Di kerinduanku sama dengan kerinduan Tuhan. Kerinduan Tuhan sama dengan yang kurindukan. Jadi intinya mohonlah hati yang patuh dan sederhana. Itu bisa didoakan setiap hari dalam minggu ini. Silahkan dipakai nanti. Diberi hati yang patuh dan sederhana. Misalnya setelah bangun pagi itu juga bisa atau pada waktu siang. Tuhan, mohon saya diberi hati yang patuh dan sederhana. Jadi permohonan itu apa yang diminta itu yang dikehendaki disampaikan berulang-ulang. Setiap hari, setiap saat juga boleh. Ya. Nah, untuk membantu itu saya akan menyampaikan bahan bacaan yang nanti bisa dipakai untuk membantu Bapak Ibu dalam merenungkan, mendalami mengenai dambaan suci ini atau kerinduan terdalam ini. Yang pertama itu Mazmur 25. Apakah membawa kitab suci? Baik, kita buka
Mazmur 25. Mazmur 25. Sudah menemukan? Kita baca bersama Mazmur 25. Itu bahan doa pertama. Kita baca bersama. Doa mohon ampun dan perlindungan. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku dipermalukan. Janganlah musuhku bersorak-sorai mengelok aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan dipermalukan. Biarlah dipermalukan mereka yang mudah berkhianat. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Ajarkanlah jalan-Mu kepadaku. Tuntunlah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah akan rahmat dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak dahulu kala. Dosa-dosa masa mudaku dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat lagi. Sesuai dengan kasih setia-Mu ingatlah aku. Demi kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan bagi orang yang sesat. Ia menuntun orang yang rendah hati, berjalan menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demi nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilih. Orang yang sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi tanah. Tuhan bersahabat karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak, keluarkanlah aku dari kesulitanku. Perhatikanlah kesengsaraan kesukaranku, dan angkatlah semua dosaku. Lihatlah betapa banyaknya musuhku, dan bagaimana kebencian mereka kepadaku. Janganlah kiranya jiwaku, dan lepaskanlah aku. Janganlah aku dipermalukan, sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku. Nantikan Engkau. Ya Allah, bebaskanlah Israel dari segala kesesakannya. Nah, coba kita lihat bahwa nanti bisa didoakan sendiri-sendiri di rumah dalam minggu ini untuk mendalami soal kerinduan ini, soal dambaan suci ini. Jadi di dalam Mazmur ini, pemazmur kan memuji Tuhan, memuji Allah. Dikatakan misalnya ayat 10 itu kan, ayat 10, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatannya. Ya, coba ini menjadi bahan yang menarik untuk bisa menjadi permenungan kita ya. Segala jalan Tuhan itu adalah kasih setia dan kebenaran. Jadi
Jalan Tuhan itu selalu kasih setia dan kebenaran, tidak ada yang kesesatan, bukan. Itu Tuhan itu selalu membawa kepada jalan kebenaran. Demi namamu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku. Selalu besar kesalahanku, sebab besar kesalahanku, kesalahan itu. Dan Tuhan itu karena kasih setia dan kebenaran ya menjadi jalan kita, jalan manusia. Tapi menarik juga ayat 21 itu ya. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Jadi kita menantikan Tuhan itu dengan ketulusan, dengan kejujuran. Ya Allah, bebaskanlah Israel dari segala kesesakannya. Nah, ini bisa menjadi bahan doa atau bahan pendalaman dari dambaan suci. Kita ingin segala jalan Tuhan itu kasih setia dan kebenaran, dan itu dilandasi oleh ketulusan dan kejujuran. Jadi kita ingin jujur di hadapan Tuhan, ingin tulus di hadapan Tuhan. Itu bahan yang bisa dipakai. Lalu yang kedua, kalau dalam Mazmur tadi kita diajak untuk bagaimana selama ini Tuhan telah menjadi kebaikan tertinggi bagi saya. Tindakan kasih dan kebaikan konkret apa yang ditunjukkan Allah kepadamu, misalnya akhir-akhir ini. Jadi melalui Mazmur ini kita diajak untuk melihat tindakan kasih dan kebaikan konkret apa yang ditunjukkan Allah kepadaku akhir-akhir ini. Kerinduan yang terdalam tadi sudah kita cermati. Ya, apa yang kucintai? Itu yang pertama. Lalu Amsal 9 ayat 1 sampai 18. Amsal. Setelah Mazmur ya. Amsal bab 9 ayat 1 sampai 18. Sudah menemukan? Kita baca bersama-sama. Undangan hikmat dan undangan kebodohan. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembeliannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di tempat tertinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Kepada yang tidak berakal budi, katanya, marilah makanan buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup. Ikutilah jalan pengertian. Siapa mendidik seorang pencemooh, mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri. Dan siapa menegur orang fasik mendapat celah. Janganlah menegur seorang pencemooh, supaya engkau tidak dibencinya. Tegurlah orang yang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jika engkau bijak, kebijakanmu bagi dirimu sendiri. Jika engkau mencemooh, engkau sendirilah yang akan menanggungmu. Perempuan bebal ini untuk perempuan lawan.
dan tidak tahu apa-apa. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi tempat duduk. Orang-orang yang lewat di jalan yang lurus jalannya diundang dengan kata-kata, siapa yang tak berpengalaman tinggal kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, air cucian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi, lezat rasanya. Nah, coba nanti bisa dirasakan bagaimana kerinduan Salomo akan kebijaksanaan. Ketika Salomo ditanya minta apa? Dia tidak minta kekayaan, tidak minta umur panjang, tapi minta kebijaksanaan. Minta pengertian yang baik dan yang buruk. Karena dia merasa masih muda sebagai raja. Lalu yang diminta oleh dia kepada Tuhan itu kebijaksanaannya. Dan ini terbukti juga ya, ketika dia memerintah ada selisih kan antara dua ibu itu, rebutan anak. Lalu pinter dia caranya. Jadi ibu yang satu itu ibu yang asli yang punya anak, ibu yang satunya itu yang tidak asli yang tidak punya anak, mengaku anaknya. Lalu Salomo pinter, dia ingin membelah anaknya itu untuk ibu supaya jelas ya. Nah, yang palsu itu membolehkan, yang tidak palsu tidak, nangis. Nah, akhirnya ketahuan ternyata yang asli itu yang tidak nangis, yang tidak membolehkan untuk dibelah dua. Nah, ini kan kebijaksanaan. Nah, mohonlah kebijaksanaan seperti itu. Kerinduan Salomo akan kebijaksanaan. Baik, itu bahan yang kedua, Amsal 9:1 sampai 18. Sekarang lihat Roma, surat Santo Paulus kepada umat di Roma, bab 8 ayat 28 sampai 39. Apakah sudah menemukan? Surat Roma bab 8 ayat 28 sampai 39. 28 ya. Itu kerinduan Allah untuk mencintai kita manusia. Jadi kerinduan Allah yang mencintai kita. Kita baca bersama-sama. Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Sebab seorang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Sebab itu apa yang akan dikatakan kepada semuanya itu, jika Allah di pihakku, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya yang sendiri, tetapi yang menyerahkannya. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama Dia? Siapakah yang akan membuat orang-orang yang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati,
bahkan yang dibangkitkan dan duduk sebelah kanan Allah dan memelihara untuk kita. Yesus Kristus, penindasan atau kesengsaraan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan, seperti tertulis, oleh karena Engkau kami ada di dalam bahaya. Kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Itu kita lebih pada orang-orang yang menang melalui Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa yang atas untuk bawah, ataupun untuk makhluk lain, kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, Allah itu rindu untuk mencintai kita manusia, baik yang sudah tua, yang masih anak, maupun yang masih muda, semua dirindukan Allah, berarti dicintai Allah. Dan saya itu sangat tersentuh, dan ini hidup dalam diri saya itu ayat 28 ini ya. Jadi Roma bab 8 ayat 28. Ini sangat menyentuh ya. Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Di segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mencintai Allah. Jadi pengalaman peristiwa yang baik atau yang buruk, pengalaman untung atau malang, itu semua mendatangkan kebaikan, mendatangkan keuntungan bagi orang yang mencintai Allah. Maka ini bisa menjadi pegangan kita semua. Ketika kita menghadapi pengalaman pahit atau pengalaman yang tidak menyenangkan, pakailah ayat ini. Saya pernah mengalami mobilnya itu bannya kempes. Lalu saya, Tuhan terima kasih sudah diberi pengalaman ban kempes. Tuhan terima kasih sudah diberi pengalaman macet. Saya pernah mendapatkan pengalaman macet di puncak itu sampai 5 jam. Dari jam 8 sampai jam 1, luar biasa. Nah, pas libur itu ada satu arah pengalamannya. Ya, terima kasih Tuhan diberi pengalaman macetnya. Boleh saja dipakai ini. Karena apa? Segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mencintai, mengasihi Allah. Pengalaman apapun, mungkin pernah tersesat atau mungkin pernah jatuh. Nah, ini bisa dipakai. Nah, ini bahan yang ketiga, kerinduan Allah untuk mencintai kita manusia. Jadi kalau Allah itu di pihak kita, siapa yang berani melawan kita? Allah berada di pihak kita. Tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Apapun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Lalu bahan yang keempat itu Matius bab 20. Silahkan buka Matius bab 20 ayat 17 sampai 28. Matius bab 20 17 sampai 28. Apakah sudah mendapat? Matius bab 20 ayat 17 sampai 28. 20.
Matius 20, bab 20. Matius bab 20 ayat berapa? 17 sampai 28. Sudah mendapat? Mari kita baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama. Kemudian datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta mulai 17 ya. Ya, kita baca bersama-sama. Ketika Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi hukuman mati kepadanya. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa lain supaya diolok-olok, dicambuk, disalibkan, dan pada maka Zebedeus sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Boleh berdoa, jangkaukan di sebelah kananmu dan berlaku di sebelah kanan kirimu." Dan Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum dari cawan?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak pernah memberikannya. Itulah yang diberikan kepada orang-orang yang bagi siapa Bapa telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah tidaklah demikian di antara kamu. Siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Siapa saja sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya banyak orang. Nah, ini menarik ya. Apa yang kau kehendaki, kata ibu Yohanes dan Yakobus meminta kepada Yesus. Jadi minta. Dan yang diminta oleh ibu Zebedeus ini ya wajar ya, memintakan pada Yesus untuk anak-anaknya. Ya, nanti ibunya kan pengen anaknya itu menjadi tangan kanan dari Yesus kalau Yesus jadi raja, entah itu perdana menterinya atau menterinya. Nah, Yesus apa yang kemudian dijawab oleh Yesus? "Apakah kamu mau minum dari cawan yang kuminum?" Mereka menjawab, "Mau." Tapi Yesus mengatakan, "Hal duduk di sebelah kanan atau sebelah kiri bukan aku yang menentukan, tapi Bapakku." Jadi diserahkan kepada Allah Bapa. Dan lihat, murid-murid yang lain juga pengen hal yang sama, betul ya? Tadi yang 10 murid yang lain marah juga, karena mereka pengen yang sama seperti yang diminta oleh
ibu Zebedius ini. Maka mereka marah. Nah, ini kesempatan bagi Yesus untuk mengajar. Nah, yang mengajar apa? Mengajar mengenai sikap hidup. Jadi kalau bangsa-bangsa itu memerintah dengan tangan besi, janganlah demikian di antara kamu. Janganlah demikian di antara para peserta ini yang mendalami Smart Ignatian ini. Ya, kalau yang lain itu memerintah dengan kekerasan, dengan tangan besi, janganlah di antara kamu. Lalu caranya bagaimana memerintahnya? Pelayanan, melayani, seperti yang diteladankan oleh Yesus. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi siapa yang ingin menjadi pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Jadi ini pelajaran atau pengajaran Yesus mengenai pelayanan. Siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Jadi pelayan itu malah besar. Kadang-kadang kan kita melihat pelayan itu kecil. Di sini Yesus menegaskan jadilah pelayan. Hendaklah ia menjadi pelayanmu. Nah, kalau kita ingin menjadi besar ya, jadilah pelayan. Ya, melayani. Nah, ini bisa dikembangkan lagi, didalami untuk mendalami mengenai dambaan suci, mengenai kerinduan terdalam kita, lalu bagaimana bisa dikembangkan terus-menerus, sehingga menarik juga bacaan atau doa yang diberikan, ajarlah hatiku itu ya. Kalau dalam buku halaman 38. Ajarlah hatiku. Itu liriknya diambil dari Santo Anselmus Canterbury. Jadi mengungkapkan mencari Tuhan dalam kerinduan kita, merindukan Tuhan dalam pencarian kita. Sebagai penutup kita doakan bersama itu. Halaman 38. Ya, halaman 38. Dari buku besar. Ya. Dalam buku ini ya. Kalau di HP, di PDF juga ada. Kita doakan bersama. Ya Tuhan Allahku, ajarlah hatiku di mana dan bagaimana mencarimu. Ajarlah hatiku di mana dan bagaimana menemukanmu. Engkaulah Tuhanku dan Allahku. Aku tidak pernah melihatmu. Engkau telah menciptakanku terus-menerus dan sudah aku tak mengenalmu. Belum aku lakukan untuk apa aku diciptakan. Ya Tuhan Allahku, ajarlah hatiku di mana dan bagaimana mencarimu. Ajarlah hatiku di mana dan bagaimana menemukanmu. Karena aku mampu menemukanmu jika tidak kuajarkan, atau menemukanmu jika engkau sendiri tidak mewayokan dirimu. Biarkan aku mencarimu dalam kerinduanku. Biarkan aku merindukanmu dalam pencarianku. Biarlah aku menemukanmu dalam mencintaimu saat ini. Biarkan aku mencintaimu saat aku menemukanmu. Ajarlah aku Tuhanku, ajarlah hatiku, di mana dan bagaimana menemukanmu. Amin. Kita lanjutkan dengan doa Injil. Mari kita bersama berdoa. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati dari Yesus. Marilah berdoa. Ya Allah, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu telah menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa pada kebangkitan yang mulia sebagai Allah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Romo sudah selesai sudah. materinya. Bapak Ibu, kita tutup dengan lagu Melayani, Mencintai dan Mengampuni. Terima kasih Romo untuk karya pelayanan Romo, pendampingan Romo kepada kami semua selama ini dan selanjutnya. Mari kita nyanyikan bersama. Melayani